Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Fadil hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa li muallif hadzal kitab al-ustadz Allama al-Faqih Syekh Fadl Ibn Muhammad bin Awad. أن الله تعالى يمنا بمياتهم ويميتنا بمدادهم فنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه Fid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawdu'uhu, objek kajian ilmu faraid. Wa mawdu'uhu, objek kajian ilmu faraid. At-tarikatu, yaitu harta peninggalan. Wa mawdu'uhu, dan objek kajian ilmu faraid at-tarikatu, harta peninggalan, min haitsu qismatuha, dari segi pembagian tirkah, pembagian harta peninggalan. Faman lam yatruk tarikatan fala faman, maka barang siapa lam yatruk, tidak meninggalkan tarikatan, harta peninggalan, faman lam yatruk, maka orang, barang siapa lam yatruk, tidak meninggalkan tarikatan, harta peninggalan, fa amruhu, maka adapun urusannya, wa amruhu, maka adapun urusannya, laisa min mawdu'i hadzal ilmi, maka urusannya laisa min wudu'i hadzal ilmi, dari objek ilmu ini. Laisa, bukan, min mawdu'i hadzal ilmi, objek ilmu ini, fi syai'in, sedikit pun, fi syai'in, di dalam sesuatu, atau sedikit pun boleh, fi syai'in, di dalam sesuatu, atau sedikit pun. Artinya objek daripada kajian faraid adalah harta peninggalan, harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kalau mayitnya enggak ninggalin apa-apa, ya enggak akan dibahas di dalam ilmu faraid. Sedikit pun tidak akan membahas ilmu ini, karena yang dibahas adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Tahu siapa si mayit? Siapa mayit itu? Orang yang sudah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasmuhu, dan nama ilmu faraid. Wasmuhu, dan namanya ilmu faraid. Ilmu faraid yaitu ilmu pembagian waris. Jadi namanya ilmu faraid, ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Wa fikul mawarisi, dan fikih warisan. Wa fikul mawarisi, dan
dan fikih warisan. Namanya ilmu faraid itu kalau ada kalanya ilmu faraid, ada kalanya fiqhul mawaris. Wa wadapun ilmu faraid fil haqiqati, di dalam hakikatnya, juz'un, yaitu bagian. Juz'un, bagian, min ilmil fikih, dari ilmu fikih. Ilmu faraid itu di dalam hakikatnya adalah merupakan bagian min ilmil fikih, dari ilmu fikih. Jadi faraid ini bukan ilmu baru, ini adalah ilmu fikih. Adalah ilmu fikih. Saya ingin cerita ini sejarahnya, bahwa ternyata sejarahnya ilmu faraid itu sebagian daripada ilmu fikih. Ghaira annahu ufrida, namun atau selain ghaira annahu, selain annahu bahwasanya ilmu faraid atau ghaira annahu itu hanya saja boleh. Annahu hanya saja boleh kalau ingin nyocokin. Ghaira annahu hanya saja, annahu bahwasanya ilmu faraid ufrida dipisah atau disendirikan. Ufrida dipisah, bizikri dengan menyebutnya, dengan penyebutannya, wa tasnifi dan penulisannya, atau bahasa kerennya dikodifikasikan secara sendiri. Wa tasnifi dan penulisannya. Jadi ini dipisah, ilmu faraid penyebutannya dan penulisannya dipisah. Likasrati mabahisihi, karena banyaknya pembahasan ilmu faraid. Likasrati mabahisihi, karena banyaknya pembahasan ilmu faraid, banyak pembahasannya. Karena banyak pembahasannya, walaupun masuk ke ilmu fikih, dia dipisah. Banyak ulama yang menyendirikan di dalam mengarang kitab khusus membahas ilmu faraid. Terus wa dhiqqati masailihi, dan rumitnya permasalahan ilmu faraid. Wa dhiqqati masailihi, dan rumitnya permasalahan ilmu faraid, karena banyak kasus-kasusnya, permasalahan yang harus dibahas, maka kemudian ilmu faraid ini disendirikan, dipisah daripada fikih. Tapi kalau kitab-kitab seperti Fathul Qorib ada, Fathul Qorib ada, Bajuri, I'anah ada. Karena memang cuma segelintir saja pembahasannya, pengenalan saja. Kalau harus detail seperti ini enggak di dalam Fathul Qorib itu. Nanti ini masih kecil ketimbang kitab aslinya. Ini ringkasan ini. Jadi karena rumitnya pembahasan, karena rumitnya permasalahan dan banyaknya pembahasan, sehingga disendirikan kitab ini. Padahal ini termasuk ilmu fikih. Ngantuk ya? Hujan-hujan.
Wastimdaduhu, dan sumber pengambilan ilmu faraid. Sebenarnya ilmu faraid ngambil dari mana sih sumbernya? Wastimdaduhu, dan sumber pengambilan ilmu faraid minal kitabi, dari Al-Quran, minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, hadis, wal ijma'i, dan ijma' ulama. Jadi pengambilan hukum-hukum di dalam ilmu waris itu diambil dari 3: kitab, hadis, dan ijma' ulama. Wahya, adapun kitab, sunnah, wal ijma' ini, wahya, adapun kitab, was sunnah, wal ijma', adillatun, merupakan dalil, adillatut tawarusi, merupakan dalil pewarisan, adillatut tawarusi. Wahya, adapun kitab, was sunnah, wal ijma', 3 tadi itu, ini merupakan adillatut tawarusi, dalil para pewaris, dalil dari pewarisan, tawarusi. Jadi ini adalah, kalau nggak ngambil di Al-Quran, ya di hadis, di ijma' ulama. Ini adalah 3-3-nya ini merupakan dalil-dalil pewarisan. Wa hukmuhu, adapun hukumnya ilmu faraid, mempelajari ilmu faraid, hukumnya apa? Wa hukmuhu, hukum faraid, al fardu kifaiyyu, adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, tahu fardu kifayah? Fardu kolektif. Kalau ada yang mewakili, dia tidak berdosa. Kolektif. Kalau kalian bisa ilmu faraid, satu kampung terlepas dosanya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, dosa, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu faraid. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu faraid. Annahu, bahwasanya ilmu faraid, annahu, bahwasanya ilmu faraid, min asrafil ulumi, paling mulianya ilmu. Min asrafil ulumi, paling mulianya ilmu-ilmu. Ilmu faraid ini paling mulia daripada beberapa ilmu. Ala qadri fadli maudhu'ihi, ala qadri fadli maudhu'ihi, atas kadar keutamaan objek kajiannya. Ala qadri fadli, atas kadar keutamaan maudhu'ihi, objek kajian ilmu faraid. Sesuatu yang mulia itu tergantung kajiannya. Kalau kajiannya mulia, ya mulia. Sebagaimana Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah, mulia apa tidak? Ini kok nggak fokus nih ya. Al-Quran mulia apa tidak? Al-Quran turun di mana? Saya kedengeran nggak ya? Al-Quran ini turun di mana? Al-Quran diturunkan di mana Al-Quran? Mekah dan Madinah. Siapa yang nggak punya cita-cita ke Mekah dan ke Madinah? Mau? Semua mau. Semua sampai menunggu sampai 20 tahun, 30 tahun untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kenapa? Mereka
rindu pada tempat itu. Mereka pengen hadir ke tempat itu karena mulianya tempat itu. Kemudian Al-Quran turun di malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berapa? 1000 malam, 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mulia tidak pada malam Lailatul Qadar? Mulia. Yang bawa Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad itu siapa? Jibril. Jibril mulia enggak di antara malaikat yang lain? Mulia. Turun di bulan apa? Ramadan. Ramadan ketimbang bulan yang lain mulia enggak? Kenapa? Objeknya. Sama dengan ini tergantung daripada objeknya. Karena pembahasan objek kajiannya ini adalah mulia, di antaranya langsung yang membagikan warisnya Allah. Rasulullah juga ada menyebutkan ini setengah daripada ilmu. Rasulullah menyebutkan ini juga ilmu yang nanti akan diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafil hadisi, maka di dalam hadis, fafil hadisi, maka di dalam hadis, ini terdapat di dalam hadis. Apa di dalam hadis? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ta'allamul faraidah, pelajarilah ilmu faraid. Wa allimuhan nasa, dan ajari dan ajarkan faraid kepada manusia. Rasulullah memerintahkan belajar faraid, ajarkan ilmu faraid. Fa inni maka sesungguhnya aku, kata Rasul. Fa inni maka sesungguhnya aku, umruun orang. Fa inni imruun, maka sesungguhnya aku adalah orang makbudun yang diwafatkan. Saya ini termasuk orang yang kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabut, diwafatkan. Nabi Muhammad boleh mulia, kita mengagungkan Rasulullah seagung-agungnya, tapi ingat Rasulullah hanyalah utusan Allah. Kapan saja mau diangkat, mau dicabut nyawanya oleh Allah, Allah lah yang punya hak. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fa inni imru'un maqbudun, aku ini termasuk orang yang nanti yang akan dicabut, yang akan dihilangkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diwafatkan. Terus, wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu faraid ini, wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu faraid ini, sayukbatu, akan diangkat, akan dicabut. Sayukbatu, yang akan dicabut, yang akan diangkat. Wa tadharul fitanu, wa tadharu fitanu, al fitanu, dan fitnah-fitnah tampak. Wa tadharul fitanu, dan fitnah-fitnah tampak, fitnah-fitnah jelas. Hatta yahtaliful isnani, hingga dua orang berselisih. Hatta yahtaliful insani, hingga dua orang berselisih. Fil faridati, di dalam masalah pembagian waris. Fil faridati, di dalam masalah pembagian waris. Fala yajidani, maka isnani, kedua orang ini tidak menemukan.
Fala yajidani, maka dua orang ini tidak menemukan man kepada orang yafsilu bainahuma, yafsilu yang memutuskan bainahuma di antara kedua isnani, dua orang yang berselisih tadi. Man kepada orang, yafsilu yang memutuskan, siapa man bainahuma di antara kedua isnani, dua orang yang berselisih. Isnani fil faridati, yang berselisih di dalam masalah pembagian waris. Jadi Rasulullah bersabda, pelajari faraid, ajarkan. Kalau kalian paham betul tentang faraid, ajarkan kepada mereka yang butuh. Kenapa? Kata Rasulullah, saya nih akan dicabut nyawanya, dan juga ilmu faraid ini juga akan dicabut, dihilangkan dari muka bumi, hingga tampak fitnah-fitnah. Ada dua orang yang berselisih di dalam pembagian waris, dan mereka tidak menemukan seorang pun yang bisa memutuskan pembagian warisnya di antara mereka berdua. Carok mereka. Tahu carok? Carok. Berkelahi karena pembagian warisnya mereka. Tidak ada yang memutuskan. Ini punya saya, ini punya saya. Semua bilang punya saya. Dan tidak ada yang bisa memutuskan. Rawahu Imamu Ahmad wa wairuhu. Memutuskan terhadap hadis ini Al-Imamu Ahmad wa wairuhu, Imam Ahmad dan lainnya Imam Ahmad. Tinggal selembar lagi ya. Lama banget ya. Sudah berapa kali pertemuan belum tamat-tamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul faraidah, belajarlah kalian ilmu faraid. Ta'allamul faraidah, belajarlah kalian al-faraidah, ilmu faraid. Fa innaha, maka sesungguhnya ilmu faraid itu, fa innaha, maka sesungguhnya faraid itu, min dinikum, termasuk dari agama kalian. Belajar faraid. Faraid itu termasuk daripada agama kalian. Wa 'allimuhan nas, dan ajarkan faraid itu kepada manusia. Wa 'allimuhan nas, dan ajarkan faraid itu kepada manusia. Fa innaha, maka sesungguhnya faraid nisful ilmi, yaitu setengah ilmu. Nisful ilmi, yaitu setengah ilmu. Wa 'allimuhan nas, ajarkan faraid itu kepada manusia. Fa innaha, maka sesungguhnya faraid nisful ilmi, yaitu setengah ilmu. Faraid ini setengah ilmu, ilmu yang macam-macam. Setengahnya adalah ilmu faraid. Faraid ilmu yang agung. Wa inna, sesungguhnya ilmu faraid satunsa, akan dilupakan. Apa ilmu faraid? Wa inna, dan sesungguhnya ilmu faraid satunsa, akan dilupakan. Ini faraid ini akan dilupakan, manusia banyak lupa. Semua akan berselisih tentang waris, rebutan warisan. Ini punya saya, saudara satu sama yang lain saling tonjok gara-gara waris. Naudzubillah. Aduh, masalah harta sampai bertengkar. Naudzubil. Wa innaha, dan sesungguhnya faraid. Wa innaha, dan sesungguhnya faraid awaluma, pertama sesuatu. Awaluma, pertama sesuatu. Awaluma, pertama dari sesuatu.
Wa inna dan sesungguhnya faraid awaluma yaitu apa? Pertama dari sesuatu yunzau yang dicabut, yunzau yang dicabut, yang dihilangkan, min ummati dari umatku. Kata Rasulullah, ini ilmu pertama kali yang akan hilang daripada umatku. Pelajari nak. Ini umat nanti lupa. Banyak umat yang akan melupakan ini. Pertama kali dari umatku yang dihilangkan adalah ilmu faraid. Ya. Arajul Hakimu Al-Hakim yang mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hakim. Wa Abu Daud. Dari siapa? Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah. Pelajari neng nak faraid, karena ini sebagian daripada agama kalian. Ajarkan kepada manusia nak. Kenapa? Faraid ini setengah dari ilmu dan ini akan dilupakan nanti. Ya, yo. Wa qauluhu, dan adapun sabda Nabi, fa innaha nisful ilmi. Yaitu lafaz fa innaha nisful ilmi. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi, fa innaha nisful ilmi, yaitu lafaz faraid apa? Fa innaha nisful ilmi. Apa fa innaha nisful ilmi? Fa'innaha, maka sesungguhnya faraid nisful ilmi, setengah dari ilmu. Apa sih penafsirannya? Penafsirannya adalah yahtamilu ayyurada bi tasbihu al-balighu. Yahtamilu, mengandung kemungkinan. Yahtamilu, mengandung, yang mengandung kemungkinan. Atau yahtamilu bisa ditafsirkan, yahtamilu mengandung kemungkinan, ada kemungkinan ayyurada bihi, bahwa yurada bihi yang dimaksud nisful ilm. Ayyurada bihi, bahwa yang dimaksud bihi dengan nisful ilm, dengan setengah ilmu itu, at-tasbihu, ialah perumpamaan. At-tasbihu, perumpamaan. Apa perumpamaan? Al-balighu, yang sempurna, yang kuat. Yang mana? Yahtamilu, mengandung kemungkinan, ada kemungkinan. Ayyurada, bahwa yang dimaksud bihi dengan nisful ilmi, setengah dari ilmu itu menurut Rasulullah, at-tasbihul balighu, apa? Perumpamaan yang baligh, yang kuat, yang sempurna. Ini adalah perumpamaan yang sempurna, perumpamaan yang balaghah, yang baligh. Apa maksudnya? Wal maksudu minhu, wal maksudu, adapun maksud minhu daripada qauluhu, minhu daripada qauluhu, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasrifu hadal ilmi, yaitu memuliakan ilmu ini. Tasyrifu hadal ilmi, memuliakan ilmu ini. Wa ta'dimuhu, dan mengagungkan ilmu ini. Wa ta'dimuhu, dan mengagungkan ilmu ini. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan. Zaidun nisful jaisi, Zaidun adapun Zaid nisful jaisi, setengah tentara. Jadi bahasa fa innaha nisful, wa ta'dimu kama yuqalu, wal qasdu, dan adapun maksudnya
Maksud daripada minhu dari qauluhu, sabdanya Nabi, apa? Tasyrifu hadal ilmi, memuliakan ilmu ini, wa ta'dhimuhu, dan mengagungkan ilmu ini. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, Zaidun nisful jaisi, Zaidun ada Zaid, nisful Zaid adalah setengah tentara. Jadi yang dimaksud dengan fa innaha nisful ilmi, ini adalah setengah daripada ilmu, ini adalah balaghah. Ini adalah perumpamaan yang sangat tinggi, yang mengatakan sebenarnya Rasulullah maksudnya adalah ingin memuliakan, ingin mengatakan, ini ilmu mulia, ini ilmu agung, pelajari kamu. Sebagaimana ketika mengatakan Zaidun nisful jaizi, bahwasanya Zaid ini adalah setengah daripada tentara. Kalau tentaranya ada 500, ditambah dengan Zaidun menjadi 1000. Kenapa? Karena setengah daripada tentaranya adalah Zaid. Bukan berarti Zaid seperti 500 tentara, tidak. Zaid ini karena Allah ingin muliakan kepada Zaid, sehingga mengatakan Zaid setengah daripada atau sebagaimana mengatakan fa innaha nisful ilmi. Ini perumpamaan. Maksudnya perkataan Rasul, ini nih setengah daripada ilmu. Ingin menunjukkan bahwa betapa mulianya ilmu faraid. Dicontohkan belawahnya, yuqalu Zaidun nisful jaisi, Zaid setengah daripada tentara. Cukup paham? Paham? Ya dan nanti ini belum masuk, ini masih muqaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.